Udah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Majelis Khairun Nisa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Salam sehat dan semangat selalu ibu-ibu. Alhamdulillah hari ini Senin 24 Mei 2021, 12 Syawal 1442 Hijriah, Majelis Taklim Khairun Nisa kembali dalam kajian rutinnya. Dan ini adalah pertemuan perdana setelah Idul Fitri 1442 Hijriah. Tradisi di Indonesia, ibu-ibu, acara ini disebut halal bihalal. Tadi keseruan ibu-ibu ya dengan saling menyapa, mengucapkan selamat dan doanya, saling memaafkan untuk menciptakan keharmonisan dan kehangatan silaturahim kita. Walau saat ini masih terus kita menjalani prokes ya ibu-ibu ya 5M dan harus kita bersilaturahimnya melalui layar kaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mahyadihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Al-Mukarrom Ustadz Arman Rahman, narasumber kita hari ini, mungkin sudah hadir ya. Biasanya Ustadz ini hadirnya paling pagi nih. Mudah-mudahan sudah hadir ya. Baik, kita lanjut saja. Yang sama-sama kita hormati dan sayangi Bunda Rianti selaku pembina kita, Ibu Ria selaku ketua, Ibu Rini, Ibu Meda, Ibu Santi, dan semua ibu-ibu pengurus dan anggota Majelis Taklim Khairun Nisa. Wabil khusus tentunya tamu-tamu kita, Bapak Ibu yang hadir hari ini. Insya Allah ada tamu-tamu kita selalu ya. Ya, kita sapa pada hari ini. Selamat datang, selamat bergabung dengan kita. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi takzim kami. Setinggi puji, sedalam syukur kehadirat ilahi Robi yang telah menganugerahkan taufik, hidayah, dan nikmatnya yang tiada terhingga, khususnya nikmat sehat walafiat ya ibu-ibu ya, dalam iman Islam. Walau masih dalam menjalankan protokol kesehatan 5M, kita tetap seru dan bahagia dalam kehangatan silaturahim. Fabi ai ala irobikuma tukasiban, maka nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan. Ibu salawat dan salam sebanyak butiran awan, semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita umatnya yang istiqomah menjalankan sunnahnya sampai akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, semoga pertemuan perdana di bulan Syawal 1442 Hijriah ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, berkah dan bermanfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Untuk itu kita awali ya ibu-ibu dengan membaca Ummul Quran dan doa pembuka pengajian. Ala hadihiniyah walikuli niatan soleha summa hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basiril ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Rodina billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Robi zidna ilma warzuqna fama wa lahikna bisolihin walhamdulillahi robbil alamin. Amin amin ya robbal amin. Ibu-ibu rahimakumullah, kini kita mohon berkenan kepada pertama Ibu Sri Sumarni berkenan untuk mewakili jamaah Majelis Taklim Qauri Nisa akan menyampaikan ungkapan selamat Idul Fitrinya 1 Syawal 1442 Hijriah. Kami haturkan pertama kepada Ibu Sri Sumarni. Silakan. Di-unmute dulu Ibu Sri. Ibu Sri di-unmute dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani ya, sudah memberikan waktu untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Sri Sumarni mewakili jamaah Taklim Qauri Nisa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin kepada ibu-ibu seluruh jamaah Qauri Nisa. Sekali lagi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi ya dari Ibu, kita mengucapkan juga mewakili semua jamaah kepada yang terhormat Ibu Suher Nawati. Beliau adalah ibu yang baru bergabung dengan kita di Majelis Taklim Qauri Nisa pada saat pandemi, Ibu. Namun beliau paling rajin hadir di kajian kita ini, Masya Allah. Untuk itu kami mohon berkenan untuk mewakili kita semua, Ibu, mengucapkan Idul Fitrinya. Silahkan di-unmute dulu, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu pengurus semuanya. Saya berkenankan di sini untuk mewakili ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Qauri Nisa. Perkenalkan dulu nama saya, nama lengkap saya Suhernawati. Kemudian saya sering dipanggil juga Ernawati. Dan saya dipertemukan ke Majelis Taklim di sini dibawa oleh sahabat saya Ibu Yanti, Ibu Rianti. Jadi dengan ini saya pribadi dan semua ibu-ibu Majelis Taklim mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, maaf lahir batin, terutama kepada ibu pembina dan ibu-ibu pengurus semuanya. Sekian aja mungkin Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jazakillah khair. Ucapannya untuk mewakili Ibu tidak di virtual Zoom aja nanti ya. Rajinnya semua nanti kita kalau ketemu muka juga selalu hadir ya. Baik, selanjutnya kita mohon berkenan yang terhormat Bunda Rianti selaku pembina kita di Majelis Taklim Qauri Nisa untuk menyapa kita semua dalam kalimat tasyakurnya. Kami haturkan. Terima kasih Bu Yani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang nyata dan yang gaib, dan Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillah ibu-ibu, saya masih diberi kesempatan bisa mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah kepada ibu-ibu sekalian di sini, juga kepada Pak Ustadz Arman Rahman yang hadir di pertama kali kita mengadakan taklim. Mohon maaf lahir dan batin, pasti yang saya katakan atau perbuatan saya selama ini saya tidak sengaja
Tapi kalau mungkin ada ibu-ibu atau semua anggota majelis taklim yang merasa atau ada salah-salah kata dari saya mohon maaf lahir dan batin. Dan puji syukur juga kepada Allah, semoga kita bulan Ramadan kemarin mendapatkan Lailatul Qadar kita masing-masing. Insya Allah semuanya mendapatkan itu. Semoga di sisa hidup kita yang tinggal sedikit ini, kita dapat selalu berbuat baik kepada banyak orang. Semuanya kita melakukan kebaikan dan saling sayang menyayangi. Yang kita harapkan semua sisa umur kita itu selalu mendapat keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang saya dapat sampaikan kepada ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita minta juga ya perkenan kepada Ibu Ria untuk menambahkannya mungkin kegiatan-kegiatan apa aja sih yang Khairunisa jalankan selama Ramadan atau bagaimana. Bu Ria silakan. Di unmute dulu Bu Ria, di unmute. Terima kasih Bu Yani atas kesempatannya. Ibu-ibu yang terhormat Pak Ustadz Arman Rahman, ibu-ibu Majelis Taklim Khairunisa yang soleha, ibu-ibu atau bapak-bapak jamaah yang ikut hadir pada acara taklim hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi setelah 2 minggu kita libur ya, menjelang Hari Raya Idul Fitri dan setelah 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah ibu-ibu kelihatannya semua sehat, malah tambah sehat nih kelihatannya setelah bulan Ramadan sepertinya lulus malam Lailatul Qadar ini semua dapat ya insya Allah ya Bu. Amin. Ya, pada kesempatan ini kami saya pribadi, atas nama pribadi dan atas nama pengurus mengucapkan selamat Idul Fitri untuk semua. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf atas kekeliruan yang kami tidak sengaja pastinya terjadi selama sebelum ini. Kami mohon minta maaf. Pada kesempatan ini saya juga akan menginformasikan kegiatan pada Ramadan kemarin. Ini sebetulnya juga seperti yang Ibu Yani sebutkan di awal, itu memang ini budaya kita juga untuk melakukan sebetulnya tidak hanya di bulan Ramadan, di setiap saat pun kita harus melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang sebetulnya itu sebagai bekal kita untuk di akhirat nanti ya. Jadi pada bulan Ramadan kemarin kita mengadakan kegiatan sosial untuk pengumpulan dana infak yang kita bagikan kepada anak yatim piatu, para lansia, para janda, kemudian juga kepada musolah yang perlu kita bantu dan kenalan-kenalan atau saudara-saudara kita terdekat yang perlu dibantu. Ada beberapa yayasan yang kita juga berikan. Mungkin saya bisa sebutkan di sini. Tahun ini kita memberikan ke Yayasan Insan Rabani Lasani yang di Banten, kemudian Yayasan Bina Muslim di Bekasi, Yayasan Pesantren Anak Yatim Piatu Tahfiz El Malkin di Bogor, dan yayasan di daerah di Jawa Timur di tempat Ibu Fatim bermukim. Kemudian beberapa musola juga kita bantu kali ini. Ada beberapa musola. Insya Allah kegiatan ini terus berlangsung walaupun di luar bulan Ramadan. Insya Allah kita dari yang kecil-kecil kita bisa
tabung hingga yang besar-besar, kita bisa melakukan kegiatan ini untuk saling berbagi, ya, saling berbagi pada situasi yang hari sekarang ini kan situasi juga tidak mungkin secara ekonomis agak sulit ya. Jadi kita saling berbagi dari sedikit menjadi merata begitu. Saya rasa demikian, insya Allah semua sehat, tetap jaga kesehatan, jaga 5M harus, tidak boleh tidak harus untuk keselamatan kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita di sekeliling kita. Demikian, terima kasih banyak untuk kehadiran Pak Ustadz Arman Rahman. Semoga berkenan. Terima kasih Ibu semua, terima kasih Bu Yani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa yang disampaikan oleh Bunda Rianti dan Ibu Ria ya dapat ditarik garis merahnya ibu-ibu. Kita menjalankan 11 bulan ke depan ini, mudah-mudahan kita sampai di Ramadan 1443 Hijriah yang akan datang tahun depan itu dengan menjalankan kita 11 bulan ini menjalankan apa yang kita jalankan di Ramadan ya supaya kita dikatakan bisa lulus gitu ya, lulus yaitu dengan membiasakan juga apa yang kita kerjakan di Ramadan kemarin, yaitu sabar yang tidak ada batasnya ya, menahan diri dari segala nafsu-nafsu gitu ya. Dan kemudian syukur, wujud syukurnya bakti sosial yang tadi sudah menjadi tradisi di Majelis Taklim Qur'an Nisa, saling memaafkan dan juga ibadah yaitu yang menjadi habit yaitu baca tadarus Al-Qur'an. Masya Allah. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, Majelis Taklim Qur'an Nisa sebagai majelis ilmu yang insya Allah selalu istiqomah dalam visinya, membekali ibu-ibu semua sebagai hamba Allah untuk menjalankan kehidupannya dengan ilmu agar selamat dunia dan akhirat. Ya ibu-ibu, sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan juga surat Al-Baqarah ayat 269 yang Allah berfirman artinya Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman dalam yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Dan pesan Rasulullah SAW yang artinya menuntut ilmu itu adalah wajib untuk semua muslim. Masya Allah. Alhamdulillah ibu-ibu rahimahumullah, kita termasuk yang dianugerahi hikmah, karunia yang banyak. Pada saat ini kita akan mendapatkan kucuran ilmu, mutiara-mutiara hikmah dari Al-Mukarram Ustadz Arman Rahman dengan tema berbagi berkah, rezeki berlimpah. Nanti akan kita rangkai ya Ustadz dengan doa di penghujung. Baik, untuk mempersingkat silakan kami haturkan kepada Ustadz Arman Rahman untuk memulai kajiannya. Kami haturkan. Terima kasih Bunda. Mohon saya jadi co-host supaya bisa sharing gambar. Sudah, Pak Sudah, Ustadz. oke. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, Sayyidina Muhammad bin al-Sahbihi wa ma'wal hamabat. Ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, siyamana wa siyamakum. Wallahu yubarik fikum ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah para bunda, hari ini Allah masih beri kita nikmat sehat sehingga kita masih bisa bersilaturahim melalui teknologi canggih, sehingga insya Allah ilmu-ilmu yang selama ini kita dapatkan ketika datang langsung ke majelis ilmu hari ini, meskipun karena keterbatasan situasi karena akibat pandemi, tapi Allah masih berikan kita kemampuan dan kesempatan untuk bisa duduk di majelis taklim semacam ini. Karena itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho
dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya dari hasil silaturahim melalui media sosial ini. Dan untuk sempurnanya majelis kita Bunda, tidak bosan-bosannya kita sampaikan salam dan salawat kepada kekasih Allah, kepada panutan kita, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu saja beserta para sahabat dan keluarga mereka. Baik, kita langsung masuk ke kajian yang akan kita bahas pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada kali ini akan membahas tentang satu potensi yang ada di dalam diri kita, yaitu potensi sifat-sifat Allah yang kita kenal sebagai Al-Asma'ul Husna. Pernah saya sampaikan di dalam beberapa kajian bahwa sifat-sifat Allah itu otomatis sudah ada pada diri kita. Setiap manusia yang lahir ke muka bumi sudah dibekali dengan sifat-sifat ini. Dan siapa saja yang mampu mengaplikasikan, mengimplementasikan sifat-sifat Allah atau al-asma'ul husna, insya Allah kita akan memiliki akhlakul karim, akhlak mulia. Karena agama Allah turunkan cuma dengan satu tujuan, bukan agar kita pandai, apalagi pandai berdebat, tidak ya. Tapi Allah berikan kita ilmu agama itu salah satu adalah agar kita memiliki akhlak yang mulia. Dan akhlak yang baik tadi hanya bisa kita dapatkan kalau kita mampu mengamalkan sifat-sifat Allah di dalam diri kita. Itu potensi yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lepas daripada bulan Ramadan ini, di mana setan kembali bebas berkeliaran, masuk ke dalam darah kita, masuk ke dalam pikiran kita, maka inilah saatnya bagi kita untuk kembali menguatkan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak jelas. Ustadz, suaranya nggak keluar. Suaranya nggak ada. Maaf, suaranya terdengar Bunda ya? Enggak. Ya? Tidak terdengar. Suara Sekarang terdengar? jelas. Sekarang jelas, Ustaz. Yes, tapi suara dari videonya nggak terdengar ya? Tidak ada suara dari video. Tidak ada suara dari Ustadz, jelas, suara videonya nggak ada. Allah, di sini sudah keras sekali Bunda. Tapi ini baik saya sampaikan, ini adalah bagaimana satu keluarga mendapatkan satu rezeki. Itu intisarinya. Ya, mendapatkan satu rezeki dari Allah min haitsu la yahtasib. Satu rezeki yang datang tidak terduga-duga. Itu intisarinya. Karena itu hari ini kita akan bicara tentang sifat-sifat Allah, yaitu Al-Ghani. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Pada Allah, sifat Al-Ghani ini adalah Allah Maha memiliki segala-galanya. Baik dalam sifat Allah, ya, maupun dalam perbuatannya. Ya. Dalam sifat artinya kekayaan ini Allah betul-betul kaya. Baik jiwanya, baik sifatnya itu kaya. Jadi kekayaan itu tidak hanya dalam bentuk materi, Bunda, pada Allah, tetapi juga pada manusia, tapi juga dalam sifat. Itu amat sangat penting. Bagaimana kita memiliki sifat ghani, tidak hanya di dalam perbuatan. Sedangkan perbuatan kita tahu adalah satu perbuatan ketika orang banyak memberikan amal-amal
berupa materi. Sebagaimana sudah dilakukan oleh Majelis Taklim Khairun Nisa dengan berbagi infak, berbagi sedekah, itu adalah merupakan satu aplikasi atau implementasi dari sifat al-ghani dalam perbuatan. Dan pasti ini didasari karena sifat tadi, sifat merasa kaya. Karena kalau orang sifatnya tidak merasa kaya, miskin, maka akan sulit untuk bisa berbagi. Ini sifat al-ghani pada Allah. Nah, bagaimana pada manusia? Pada manusia adalah utamanya adalah bagaimana jiwa itu kaya. Karena kalau kekayaan berupa materi itu sudah diatur oleh Allah. Ya, Allah yang atur. Tetapi kalau jiwa itu bukan urusan Allah, itu urusan kita masing-masing. Karena ada orang yang diberikan kekayaan, hartanya berlimpah, tetapi jiwanya miskin. Artinya apa? Enggan untuk berbagi. Karena ketika ingin berbagi, dia ngerasa nanti rugi, takut miskin, dan lain sebagainya. Karena itu pada manusia, implementasi daripada al-ghani ini adalah orang yang pada jiwanya itu ada sifat kaya, merasa berkecukupan. Itu yang lebih utama. Bukan pada harta ya, bukan pada harta kalau pada manusia. Karena itu, ini ada salah satu tulisan dari non-muslim, Paul Jean Pilger, dia mengatakan dalam bukunya, God wants you to be rich. Tuhan pengen kita ini kaya. Ini kata non-muslim. Nah, bagaimana pandangan kita sebagai seorang muslim tentang makna kekayaan dalam arti kaya materi? Yang jelas bahwasanya Allah menghendaki kita kaya. Ini Bunda, ini adalah cerita tentang orang kaya. Ya. Yang ingin anaknya juga kaya dong, otomatis. Kita sebagai orang tua, ketika kita memiliki apa saja, materi, berkecukupan, kita ingin anak kita juga berkecukupan dong. Nggak mungkin kita ingin agar kita belajar dari bawah, nggak. Rata-rata orang tua yang kaya ingin anaknya juga kaya. Sama, Allah juga seperti itu. Allah ini maha kaya. Dan ketika Allah menghadirkan manusia di muka bumi, Allah ingin manusia, utamanya anak cucu Adam itu dalam keadaan kaya. Itu sudah pasti. Sama seperti kita orang tua kok. Kita orang tua ingin anak kita kaya. Sama, Allah juga sama. Allah menghendaki kita sukses di dalam kehidupan di muka bumi. Karena itu ketika Nabi Adam akan diciptakan, kemudian diturunkan ke muka bumi, ini firman Allah pada malaikat. Ini ja'ilun fir abi khalifah. Aku hendak menjadikan manusia sebagai penguasa di muka bumi, sebagai pemimpin di muka bumi. Dan pas yang dimaksud di sini adalah memiliki segala-galanya. Ya. Jadi sekali lagi Allah menghendaki kita ini sukses di dalam kehidupan dunia. Tidak hanya sukses di dunia, tapi Allah ingin kita nanti kembali juga ke surga. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah, misalnya ayat 25. Wallahu ya'ila dari salam, wa yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Allah menyuruh kepada manusia untuk pulang seluruhnya ke surga. Dan Allah akan membimbing orang-orang yang dikehendakinya untuk senantiasa berada di jalan yang lurus menuju surga Allah. Jadi Allah ingin manusia itu sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Itu keinginan Allah kepada setiap manusia yang menjalani kehidupan di muka bumi ini. Karena itu sebagaimana firman Allah dalam surat Isra seperti ini. Telah kami muliakan Bani Adam di dunia ini. Jadi ini Allah sudah mengatakan bahwa Allah menjadikan manusia, mengutamakan manusia melebihi sebagian makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ini janji Allah kepada Nabi Adam dan keturunannya, artinya termasuk kita di dalamnya sebagai keluarga Adam atau Bani Adam. Allah menghendaki kita sukses. Karena itu salah satu doa Nabi Sulaiman, Bunda. Ini doa Nabi Sulaiman, ya Allah ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan dan kekayaan yang tidak pernah seorang pun bisa memilikinya sesudahku. Ini doa Nabi Sulaiman, minta kaya loh. Bukan hanya minta kerajaan, minta kekuasaan, tetapi juga minta kekayaan. Dan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dikatakan sampai sekarang tidak ada seorang konglomerat pun yang kekayaannya bisa menyaingi kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kaya di dalam hukum Islam itu adalah suatu kewajiban, Bunda. Wajib hukumnya manusia itu kaya. Karena itu merupakan aplikasi dari sifat-sifat Allah. Karena itu saya bagi dua. Yang pertama ini kita akan bahas tentang Allah memang menghendaki kita ini kaya. Salah satu dalilnya, Bunda, mari kita lihat dulu.
Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan. Saya pernah jelaskan, Bunda, sepasang di dalam konsep Allah itu bukan sama ya. Sepasang di dalam konsep Allah itu adalah sesuatu yang bertolak belakang. Itu sepasang. Contoh misalnya ya. Contoh misalnya bahwa Allah menjadikan manusia tertawa. Dan pasangan atau padanan dari tertawa itu adalah menangis. Bertolak belakang. Tapi inilah sepasang. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, pria dan wanita. Kita tahu ini ada dua jenis ya, makhluk yang berbeda, ya, berlawanan, ya, baik sifat maupun dalam hal, berbagai macam hal. Kemudian juga Allah di dalam surat An-Najm lanjutannya, Bunda, Allah yang memberikan kekayaan dan memberikan lawannya apa, Bunda? Kekayaan? Miskin. Lawan dari kekayaan itu bukan miskin. Kecukupan. Pasangan dari kekayaan itu bukan miskin, bukan miskin, tetapi apa? Di sini adalah berkecukupan. Ini padanannya. Jadi miskin itu bukan kata Allah, bukan takdir Allah. Itu berasal dari iblis sebetulnya, miskin. Nanti akan kita lihat dalil, Bunda. Jadi sekali lagi padanan atau pasangan dari kekayaan itu, ya, agna itu adalah akna. Akna itu artinya cukup, bukan fakor, bukan fakir, bukan miskin. Tapi lawan atau pasangan dari kaya itu adalah cukup. Jadi sekali lagi Allah tidak pernah menciptakan kemiskinan untuk makhluk di muka bumi. Jadi segala sesuatu ini memang berpasang-pasangan. Ya. Misal Al-Basit maha luas, ya, lawannya Al-Qabid maha menyempitkan. Ar-Rafi maha meninggikan, pasangannya apa? Al-Khafid maha merendahkan. Kemudian Al-Mu'iz maha memuliakan, pasangannya adalah Al-Muzil maha merendahkan. Begitu juga dengan Al-Ghani. Al-Ghani padanannya adalah Al-Mughni. Jadi sekali lagi tidak ada sifat Allah itu dari yang kita kenal Al-Asmaul Husna, Al-Fakir atau Al-Miskin, enggak. Setelah Al-Ghani itu adalah Al-Mughni. Karena itu mengapa tidak ada yang namanya miskin di dalam konsep Allah. Allah tidak pernah menciptakan kemiskinan untuk makhluk ciptaannya, seluruh makhluk ciptaannya, tidak pernah. Karena itu ini yang di doa Rasulullah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran dan kekurangan serta kehinaan. Jadi sekali lagi bahwasanya miskin itu adalah sesuatu yang harus kita perangi. Karena sekali lagi miskin itu bukan berasal dari Allah. Miskin itu berasal dari iblis, laknatullah alaih. Karena itu ini yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau mengatakan, kalaulah kemiskinan itu manusia, pasti aku akan memeranginya. Jadi Ali jelas mengatakan ini berdasarkan hadis dari Rasulullah. Bahwasanya kemiskinan itu, kefakiran itu adalah satu hal yang amat sangat dihindari oleh Rasulullah. Karena itu ini pesan Ali kepada putranya, Hasan. Wahai anakku, miskin itu terhina. Perkataannya tidak pernah didengar dan status orang miskin itu tidak akan pernah dihargai. Karena itu dikatakan kalau orang miskin jujur, ia disebut pendusta. Bila orang miskin tadi zuhud, artinya menghindari kehidupan, tidak mau bermewah-mewahan, menghindari kehidupan dunia, dikatakan bodoh. Itu. Bagi orang miskin nggak ada bagusnya. Karena itu sekali lagi ketahuilah anakku, jika orang ditimpa kemiskinan, kata Ali, akan ditimpa 4 masalah. Yang pertama adalah kelemahan di dalam keyakinan. Pantas dikatakan orang yang kafir, orang yang fakir itu lebih dekat kepada kekafiran. Karena keyakinan lemah. Dan ini yang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, memberikan satu materi agar berubah keimanannya dengan pemberian satu materi. Karena itu tadi, kemiskinan itu menyebabkan orang lemah di dalam keyakinan. Kemudian kurang dalam pemikirannya. Pemikirannya selalu berpikirannya bersuuzon, berpikiran negatif pada hal apa saja. Kemudian rapuh di dalam beragama, ya jelas tadi kaitan dengan yang pertama ya. Rapuh di dalam beragama sehingga mudah untuk dirubah keyakinannya hanya karena masalah materi. Dan tidak punya rasa malu, putus urat malunya. Inilah penyakit orang-orang yang miskin. Karena itu mengapa? Miskin itu bukan konsep Islam. Miskin itu bukan konsep dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah menciptakan kemiskinan. Karena itu sekali lagi miskin itu merupakan pilihan.
Orang kaya itu takdir, Bunda. Orang kaya itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi miskin bukan takdir. Miskin itu adalah pilihan. Pilihan hidup. Jadi orang itu miskin bisa jadi karena memang pola hidupnya, pola pikirnya tadi, berpikiran negatif saja. Atau bisa jadi orang tadi miskin akibat dari satu sebab akibat karena dia tidak pandai mempergunakan rezeki Allah berikan. Atau dia mengambil rezeki dengan cara tidak dikelola dengan baik dan menghalalkan segala cara. Karena itu Bunda, sekali lagi, kalau kita lihat ada satu teori yang digagas oleh Elizabeth Town, salah seorang pendeta wanita tahun 1920, dia mengatakan manusia itu seperti magnet. Setiap peristiwa apa saja yang ada pada manusia dialami oleh manusia itu datang atas daya tarik atau undangan pikiran manusia itu sendiri. Kalau dia berpikir positif, nah pikiran positif tadi akan direspon oleh alam di sekitarnya dan kembali kepada dirinya dalam bentuk positif yang jauh lebih besar lagi di dalam dirinya. Sebaliknya ketika orang berpikiran negatif, maka energi negatif tadi akan direspon oleh alam di sekitarnya dan kemudian kembali kepada orang tadi dalam bentuk energi negatif yang jauh lebih besar lagi. Kalau gitu pantas Bunda diajarkan oleh Rasulullah ketika kita bangun tidur, yang kita baca apa? Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita diajarkan oleh Rasulullah ketika bangun pagi yang terpancar energi dari diri kita adalah kalimat-kalimat positif, energi negatif, energi positif. Itu yang akan direspon oleh alam. Dan nanti akan kembali kepada kita pada hari itu. Karena itu sekali lagi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Elizabeth Town yang disebut Law of Attraction, ini merupakan hadis yang sudah disampaikan oleh Rasulullah 14 abad yang lampau. Rasulullah di dalam hadis qudsi mengatakan ana inda zoni abdi bi in jana khairan fa khairan in jana syarran fa syarrun. Jadi Allah berfirman di dalam hadis qudsi, aku, kata Allah, berdasarkan sangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku berpikir aku ini baik kepadanya, royal kepada dermawan kepadanya, ya kebaikan itu untuk diri sendiri. Tetapi kalau hambaku berpikir aku ini pelit, aku ini pikir, aku ini zolim, ya keburukan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi sekali lagi bahwasanya ternyata kemiskinan itu bukan merupakan satu takdir dari Allah, tetapi merupakan pilihan hidup manusia akibat pola pikirnya tadi. Ketika berpikir negatif. Jadi kalau ada orang berpikir nasib saya sial, apa saja yang saya lakukan selalu salah, saya orang gagal. Nah ketika dia berpikir seperti ini, pada hakikatnya orang tadi sedang menulis suratan takdir kegagalan untuk dirinya sendiri. Bukan Allah, bukan Allah. Atau dia berpikir, wah saya nggak mungkin bisa menduduki posisi itu, karena saya nggak punya gelar, saya bodoh. Ya, seumur hidup dia akan tidak pernah sukses di dalam pekerjaannya. Karena pola pikirnya negatif seperti itu. Atau ada orang berpikir udah kerja keras tapi nggak sukses juga, nasib nggak pernah berubah, miskin terus. Ya, itu akan terjadi seumur hidup. Dan kalau ini terjadi, jangan nyalakan Allah. Ini sudah qadarullah, sudah takdir Allah. Tidak ya, tidak. Sekali lagi Allah tidak pernah mengatakan seperti itu. Apalagi ada dalam bahasa Jawa, balungku balung kere, ya. Tulangku tulang miskin. Oh enggak. Itu sekali lagi ketika manusia mengucapkan seperti itu, pada hakikatnya dia sedang menulis suratan takdirnya sendiri. Karena itu sekali lagi bahwa kemiskinan itu adalah pilihan, ya. Pilihan, bukan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sepanjang hidupnya mengemis, seumur hidup dia akan mengemis. Dan kalau ini masuk ke memori anaknya juga ketika besar akan mengemis, sama seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau ada orang merasa bisa sukses hanya dengan berjudi, seumur hidup dia akan berjudi. Nggak akan bisa lepas dari jeratan judi. Kalau ada orang berpikir bisa mengambil sesuatu, ya, dengan menghalalkan segala cara, itu cara dia menjalani kehidupan, seumur hidup dia akan jadi pencuri. Nggak akan pernah sukses dia kalau tidak mencuri. Karena itu yang ada di dalam mindset-nya. Karena itu hati-hati. Ini hadis qudsi yang sudah disampaikan oleh Rasulullah 14 abad yang lampau, jauh sebelum ini disampaikan oleh Elizabeth Town atau oleh ini lain-lainnya, motivator lainnya untuk di dalam marketing, ya, pemasaran dan lain sebagainya. Begitu juga orang yang berpikir bahwa saya hanya bisa mendapatkan kekayaan itu melalui, ya, paranormal, seumur hidup akan seperti itu. Jadi hati-hati. Hati-hati, kemiskinan itu bukanlah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya itu merupakan hasil daripada pikiran
huzon. Karena itu jangan pernah bersujon. Jadi ketika Paul Jean Piaget mengatakan God wants you to be rich, ya benar. Pada hakikatnya itulah sebetulnya ajaran Islam. Dan Bunda, kalau kita dalilnya kaya itu hukumnya wajib. Wajib loh hukumnya Bunda. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, bayarkanlah zakat, dan sholatlah, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ini merupakan satu perintah, Bunda. Ini merupakan satu perintah, ini yang namanya fil amar, kalimat perintah. Dan kita tahu, aqimus sholat itu wajib hukumnya. Ini kita seorang supir taksi di New York, ketika waktu sholat tiba, dia sholat. Karena ini merupakan satu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Aqimus sholat, ini perintah. Wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Begitu juga waqimus shalah wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Ini dengan uang seadanya, dia berusaha untuk membeli makanan untuk keluarganya, tapi ternyata mahal, makanan-makanan fresh, dia terpaksa beli makanan KW ya. Makanan KW. Sebetulnya ingin diberikan, tidak harus bayar, tapi dia tidak mau. Dia tidak mau itu dari pemberian, dia ingin tetap bayar. Jadi dia bayar. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Jadi ini adalah satu perintah dan kita tahu hukumnya wajib. Artinya apa? Allah ingin kita ini jadi muzaki, pembayar zakat, bukan mustahik, bukan penerima zakat, tidak. Allah mengajarkan kita agar kita menjadi pembayar zakat, bukan mustahik ya, bukan penerima zakat. Karena itu sekali lagi ini kalau kita kaitkan itu semua hukumnya sama. Jadi waqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in, itu semuanya merupakan satu kewajiban. Tunaikan sholat, dirikan sholat, tunaikan zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Artinya sholat berjamaah. Ini semuanya merupakan satu kewajiban. Karena itu sekali lagi, mengapa Allah ingin agar kita tahu peran kita di muka bumi ini sebagai khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku enggak jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Karena itu Rasulullah mengatakan tangan yang di atas ini jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Karena tangan yang di atas ini adalah muzaki, ya, membayarkan zakat, sementara tangan yang di bawah ini mustahik, orang-orang yang meminta-minta. Nah sekarang masalahnya gimana kita bisa bayar zakat kalau kita nggak kaya? Karena sekali lagi kaya ini merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan diwajibkan hukumnya. Ya, sekali lagi bahwa saya kekayaan ini harus kita lakukan, harus kita kejar. Jadi sekali lagi waqimus shalah wa atuz zakat, sama seperti sholat. Ini merupakan satu kewajiban bagi kita umat Islam. Nah cuma ini yang jadi masalah Bunda. Kan iblis begitu diusir dari surga, dia bersumpah. Apa sumpah iblis? Fabi zatik la ukimana ajma'in. Ingat iblis bersumpah atas nama Allah. Bahwa demi kekuasaanmu ya Allah, aku bersumpah akan menyesatkan semua anak cucu Adam. Semua, tanpa kecuali ya. Kalau kita ini anak cucu Adam itu artinya kita termasuk orang-orang yang nanti akan disesatkan oleh iblis. Cuma iblis juga tahu, illa ibadaka minhumul mukhlisin. Kecuali orang-orang yang ikhlas. Nah, di sini kita akan belajar, akan mendalami apa itu ikhlas.
Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang bisa disesatkan oleh iblis, laknatullah alaihi. Dan Allah juga sudah memberikan satu warning di dalam surat Al-Anfal ayat 28. Bahwa harta dan anak-anak ini merupakan satu cobaan. Karena apa? Ini pintu masuk iblis untuk menggoda manusia, Bunda. Melalui harta dan melalui anak-anak. Mengapa? Karena kedua ini adalah zat atau ini yang amat sangat dicintai oleh manusia. Manusia cinta pada harta, ini merupakan satu kelemahan yang diketahui oleh iblis. Terlalu cinta pada anak, ini juga merupakan satu kelemahan yang diketahui oleh iblis. Jadi intisari, kita terlalu cinta pada apa saja, ya, utamanya pada harta dan anak-anak, itu merupakan salah satu pintu iblis untuk menyesatkan anak manusia. Bunda, waktu itu pernah saya sampaikan, dosa pertama yang dilakukan oleh manusia apa? Masih ingat, Bunda? Kan ini. Ketika iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam untuk makan buah khuldi. Bunda ingat, ini saya sampaikan, ini dosa pertama. Ini juga yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, surat yang pertama, ya, setelah Al-Fatihah maksudnya, Al-Baqarah. Tentang bagaimana kelemahan anak manusia. Melalui apa? Melalui makanan. Sekali lagi, melalui makanan. Ya, diwakili dalam hal ini adalah buah khuldi. Pernah saya sampaikan budaya khuldi itu bukan istilah Allah ya. Allah tidak pernah mengatakan buah khuldi ya. Allah hanya mengatakan wala taqraba haji sajarut. Jangan kamu dekati pohon ini. Ya, Allah tidak pernah mengatakan pohon ini adalah pohon khuldi. Khuldi itu istilah dari iblis. Jadi ini ya. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau beserta istrimu di dalam surga. Wa kula min haitsu haitsu syi'tuma. Makanlah apa saja di dalam tanpa batas. Artinya apa? Di dalam surga ada jutaan spesies buah-buahan, Bunda. Boleh halal dimakan oleh Nabi Adam. Nabi Adam punya segala-galanya di dalam surga. Bukan cuma makanan, Bunda, tapi Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, surat Toha ayat 118, apa? Kamu di dalam surga nggak akan pernah kelaparan dan tidak akan telanjang. Artinya apa? Tidak hanya pangan, tetapi Allah berikan juga sandang. Allah berikan sandang yang mewah. Yang tidak ada seorang pun mampu membayar yang membelinya ya, di muka bumi ini, Bunda. Pakaian yang dipakai oleh Nabi Adam beserta istrinya. Tidak hanya itu, tetapi juga Allah lengkapi dengan apa? Dengan papan. Surat Toha ayat 118. Kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula ditimpa panas. Artinya Allah berikan satu rumah tempat tinggal. Artinya apa? Berikan sandang, pangan, papan. Jadi kalau dalam bahasa sekarang, Bunda, Nabi Adam ini sultan. Punya segala-galanya. Jadi seandainya seluruh konglomerat di dunia ini mengumpulkan seluruh harta kekayaan mereka untuk beli istana Nabi Adam misalnya, nggak akan bisa mampu. Saking hebatnya itu, saking kayanya istananya. Ya nggak usah istana lah, Bunda. Katakanlah satu aksesorisnya, katakanlah lampu hias saja yang ada di, misalnya ini, ada di istana Nabi Adam di surga. Dibeli nih oleh konglomerat yang ada di dunia, kumpulkan seluruh uang, beli lampu hiasnya Nabi Adam itu nggak akan kebeli. Saking mahalnya. Jadi Nabi Adam punya segala-galanya. Tapi mengapa dengan satu buah khuldi tadi tergoda? Nah, di sini sebetulnya penyakit manusia. Diwakili oleh Nabi Adam. Karena Adam manusia pertama. Jadi sekali lagi Allah ingin sampaikan melalui surat Al-Baqarah tadi tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, Bunda. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam itu adalah bagaimana manusia tergoda oleh satu buah padahal dia memiliki segalanya. Artinya apa? Tidak ada rasa puas di dalam diri manusia. Selalu merasa kurang terus. Padahal Nabi Adam punya segala-galanya. Ini penyakit manusia, Bunda. Karena itu ini tadi saya katakan miskin itu bukan dari Allah. Setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan berbuat miskin. Jadi kalau ada orang mau
memberikan sodako, infak sodako, jangan. Nanti kamu miskin, nanti kamu ini. Nah, artinya apa? Disuruh manusia untuk berbuat kikir, pelit. Jadi sekali lagi Bunda, miskin itu bukan konsep Allah. Miskin itu adalah konsep iblis. Yang sukses, ya, yang sukses dihembuskan kepada Nabi Adam alaihissalam. Bagi Nabi Adam punya segala-galanya, jutaan spesies buah bisa dimakan kok. Kenapa cuma satu itu tertarik? Itu tadi, ya, karena rasa tidak puas tadi pada diri manusia. Nah ini yang menjadi kunci masuk iblis tadi. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, kunci masuk untuk menggoda manusia adalah melalui harta dan anak-anak. Karena itu ini juga pesan Allah kepada kita di dalam hadis qudsi Bunda. Wahai anak cucu Adam, sebenarnya engkau telah cukup bahagia memiliki apa yang ada bagimu. Tetapi engkau masih menuntut yang berlebihan. Dikasih sedikit, nggak pernah puas. Merasa kurang, dikasih sedikit, dikasih banyak, tidak pernah merasa puas. Ini Bunda, penyakit yang sebetulnya diwakili oleh Nabi Adam alaihissalam. Sekali lagi jangan salah Bunda, Allah tidak membuka aib Nabi Adam, tidak. Tapi justru Allah ingin menunjukkan kepada kita ini kelemahan anak manusia yang diwakili oleh Nabi Adam karena kebetulan Nabi Adam manusia pertama. Kalau ada manusia-manusia lain mungkin dilakukan oleh manusia lain, bukan Nabi Adam. Tapi karena ada manusia pertama, itulah ya, Allah ingin memberitahukan ini kelemahan anak manusia. Karena itu sekali lagi aplikasi dari Al-Ghani masih ingat tadi Bunda, bukan pada harta, pada manusia implementasinya. Tapi bagaimana kita menjadikan jiwa kita ini kaya. Kita merasa berkecukupan. Nanti sekali lagi, sebenarnya kalau engkau bangun pagi dalam keadaan sehat badan dan jiwamu tenang tentram serta punya persediaan makanan pada hari itu saja kata Allah, maka tidak perlu lagi engkau memusingkan urusan duniamu. Karena rezeki besok Allah akan berikan besok. Sudah pernah kita bahas waktu itu, Bunda ya, tentang rezeki besok itu urusan besok. Karena Allah memberikan rezeki kepada kita tidak lamsam, tidak sekaligus, tetapi bertahap. Karena Allah tahu kapan kita membutuhkannya. Ini adalah gambaran orang yang rakus, ya, sibuk menghitung harta terus. Ya. Ketika orang istirahat tidur malam, dia sibuk menghitung hartanya. Ini satu gambaran. Ya. Jadi yang dimaksud kaya bukan seperti ini ya. Kaya pada manusia bukan banyak hartanya, tidak. Tapi kaya aplikasinya pada manusia Al-Ghani itu adalah orang yang jiwanya kaya. Memiliki sifat kaya di dalam dirinya. Karena itu ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Dua macam kerakusan yang tak kunjung kenyang, yaitu menuntut ilmu dan mengejar dunia. Ya. Ini nggak pernah kenyang nih. Menuntut ilmu dan satu lagi mengejar dunia. Namun keduanya tidak sama, kata Rasulullah. Adapun yang menuntut ilmu, tadi karena rakus, ingin terus menuntut ilmu. Karena rasa tidak puas tadi. Akibatnya apa? Makin lama makin pandai, makin pandai, makin pandai, makin pandai. Dan ini akhirnya orang tadi diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau ilmunya tinggi tadi tidak disertai dengan perasaan sombong. Ini orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya orang sibuk mengejar urusan dunia dan mengabaikan urusan akhiratnya, inilah orang-orang yang nanti akan merajalela di dalam kesesatan. Kita bekerja mencari kekayaan silakan, karena kaya itu hukumnya wajib. Tetapi jangan sampai ketika kita mencari kekayaan, mencari harta dunia, kita abaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Ya, kewajiban kita tidak hanya sholat loh Bunda. Kewajiban kita tidak hanya sholat. Ada satu kewajiban lain yang membuat diri kita ini jadi kaya. Kalau sholat kan tidak membuat diri kita jadi kaya, tidak. Sholat itu hanya memperkuat keimanan kita. Apa yang membuat seorang itu jiwanya kaya? Ini amat sangat penting. Terutama orang-orang yang punya kekayaan. Supaya jiwanya ini juga kaya. Jangan sampai kaya hanya ada di dalam materi, tetapi miskin di dalam sifat. Nanti sekali lagi, ini yang akan kita nih. Hati-hati, jangan sampai kita kena sumpah daripada iblis. Nah, bagaimana orang-orang yang ikhlas, Bunda? Orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Jadi Allah mengatakan silakan. Dengan rezeki Allah berikan, waqti darul akhirah, walakan sana sibaka minad dunia. Dengan rezeki Allah berikan kepada kita ini silakan kamu cari kampung akhirat, silakan kata Allah. Tetapi untuk mencapai kampung akhirat juga jangan lupakan bagian kita di dunia. Karena untuk bisa mencapai kehidupan di akhirat tadi adalah amalan-amalan di dunia ini Bunda yang akan mampu mengantar kita untuk bisa masuk ke dalam surga-surga Allah. Silakan cari kampung akhirat.
Artinya apa? Allah tidak menghendaki manusia ini jadi zuhud. Jadi kekayaan itu tadi tidak diabaikan hanya khusus untuk dunia, jangan. Hanya untuk akhirat, tidak. Tetapi untuk mencari kampung akhirat, Allah mengatakan sana si bagaimana dunia. Jangan lupakan bagian kamu di dunia. Jangan lupakan peran kamu di dunia. Agar apa rezeki Allah berikan pada kita di dunia bisa mengantar kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakan sana si bagaimana dunia. Apa amalan di dunia? Ya, Bunda. Bunda, sekali lagi bahwa sifat Allah itu tidak berdiri sendiri. Sifat Allah itu selalu berkaitan dengan sifat-sifat lain. Contoh misalnya orang punya sifat Al-Malik, ingin jadi pemimpin. Tetapi Al-Malik itu tidak ada artinya kalau tidak disertai dengan sifat Al-Hakim. Apa? Bijaksana. Maka sifat Al-Malik, sifat menjadi pemimpin, juga sifat bijaksana tidak ada artinya kalau tidak disertai dengan sifat Al-Adil, adil. Supaya orang tadi bisa menjadi pemimpin, ya, Al-Malik, tetapi juga sekaligus bijaksana, Al-Hakim, tetapi juga adil. Sekali lagi bahwa sifat Allah tidak berdiri sendiri, tapi sifat Allah berkaitan dengan sifat-sifat lainnya. Karena itu apa kaitan antara sifat Al-Ghani yang sudah kita bahas dengan sifat-sifat lainnya, supaya kita tidak termasuk orang yang bisa disesatkan oleh iblis, laknatullah alaihi. Karena itu Bunda, kita lihat ini sifat yang Allah berikan pada kita, sifat Al-Bar, sifat dermawan. Sifat tadi sudah ada pada diri kita, Bunda. Jadi setiap orang harusnya kalau peka terhadap sifat-sifat Allah, ada sifat ingin berbagi pada orang lain. Nah, sifat ini kadang-kadang yang amat sangat ditutupi oleh iblis, laknatullah alaihi, yang ditonjolkan oleh iblis adalah sifat goni. Dan setelah goni apa? Sifat apa? Sifat sombong. Nah, sebaiknya sifat goni tadi, sifat maha kaya, dibarengi atau dikombinasikan dengan sifat Al-Bar, sifat dermawan, sifat ingin sharing, sifat ingin berbagi. Nah, pada Allah, Al-Bar ini adalah Allah pelaku kebaikan yang maha sempurna. Ya, kita nggak mungkin ya bisa melakukan satu kebaikan dengan sempurna. Karena itu ada batasan-batasannya. Allah berikan kita batasan. Kalau misalnya kita keluarkan zakat, nggak harus seluruhnya, seharta kita. Enggak, Bunda. Allah tahu persis. Cukup berapa? 2,5% saja kok. Cukup, itu saja cukup. Tidak perlu seluruhnya. Karena itu, ini. Jadi sifat Al-Bar itu pada manusia apa? Itu adalah orang yang di dalam dirinya bermanifestasi pada semua sifat-sifat baik. Baik sifat kepada materi maupun dalam bentuk spiritual. Nah, ini Al-Bar. Artinya dia menanamkan dirinya semua sifat-sifat baik tadi. Jadi artinya sifat dermawan ini tidak hanya diwujudkan dalam bentuk harta, enggak. Tetapi dalam sifat-sifat kebaikan lainnya. Misalnya kita mau menolong orang dengan nasihat kita, mau menolong orang dengan dakwah-dakwah kita. Nah, itu orang yang sebetulnya juga punya sifat dermawan, sifat berbagi. Jangan sampai punya ilmu itu dikangi sendiri, disimpan sendiri. Ya. Jangan sampai kita hidup senang, kemudian kita tidak ingin lihat orang lain hidupnya juga senang. Nah, ini jadi sifat-sifat dermawan itu adalah berbagi, tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk sifat-sifat kebaikan yang ada pada diri kita. Sekali lagi udah zakat. Ya, sekali lagi bahwasanya ini merupakan satu hal yang amat sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sudah tadi. Ini Bunda. Kita tahu dalil ini surat Ibrahim, la in syakartum la azidanakum. Jadi ternyata banyak sedikitnya rezeki kita ke depan itu tergantung bagaimana kita mensikapi rezeki Allah berikan pada kita pada hari ini. Syukur di sini tidak hanya dalam bentuk ucapan, Bunda. Alhamdulillah saya dapat rezeki banyak hari. Oh tidak. Syukur ini tidak hanya dalam bentuk ucapan, tetapi juga dalam bentuk perbuatan. Apa ungkapan syukur ya atas rezeki Allah berikan pada kita, Bunda? Sekali lagi tadi udah ya. Tadi berbagi. Ya, dia berbagi pada orang-orang yang tidak punya. Ini salah satu bentuk daripada sifat ini. Bunda, kita tahu bahwa saya kemarin sudah disampaikan pada waktu Ramadan kemarin banyak kita berburu Lailatul Qadar. Ya, khairum min alfi syahrin, ya, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya apa? Kalau kita sholat, ya, tahajud pada waktu Lailatul Qadar 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun loh, Bunda.
Arti sama seperti kita sholat tahajud 83 tahun. Begitu juga ketika kita berbagi rezeki, ketika malam Lailatul Qadar, itu sama artinya rezeki yang sudah kita berikan itu dilipat gandakan seolah-olah 83 tahun di dalam kehidupan kita hanya memberikan infak. Padahal mungkin usia kita tidak sampai 83 tahun. Nah sekarang Ramadan itu sudah lewat. Ya. Tapi apakah ya rezeki atau anugerah dari Allah juga tidak bisa kita dapatkan lagi sebagaimana yang Allah janjikan pada Lailatul Qadar? Tidak, Bunda. Ada satu amalan-amalan yang juga Allah lipat gandakan meskipun sudah tidak di dalam Lailatul Qadar. Tadi Bunda Ria sudah menyampaikan di luar bulan Ramadan pun hendaknya kita masih tetap melakukan satu amal-amal kebaikan. Karena memang ada satu kebaikan yang tentu Allah lipat gandakan. Nah, untuk itu kita harus tahu amalan-amalan apa saja yang dilipat gandakan, yang berlipat. Yang hasilnya ya pahala tadi tidak kalah dengan apa yang kita dapatkan ketika kita ada di dalam bulan Ramadan pada waktu Lailatul Qadar. Yang pahalanya dilipat gandakan menjadi 1000 bulan. Atau 83 tahun di dalam kehidupan kita. Karena itu Bunda, materi kedua ini kita akan bicara tentang bagaimana berbagi berkah, maka rezeki akan berlimpah. Bunda, pada hakikatnya semua itu infak, pemberian hadiah itu disebut sebagai sedekah. Sama seperti sholat. Sholat itu ada sholat fardu, sholat wajib, dan sholat nafil, sholat tambahan. Sama. Sedekah juga ada yang hukumnya wajib. Apa yang hukumnya wajib? Itu disebut sedekah mafrad. Apa? Itu zakat, itu hukumnya wajib. Ya, itu sedekah yang hukumnya wajib. Tetapi ada juga yang sedekah yang hukumnya nafilah, tambahan. Apa itu? Ya tadi kita berikan kepada orang-orang miskin. Nah, kala itu Bunda, sekarang kita lihat sedekah apa saja ya yang nilai-nilainya itu ternyata cukup besar. Mungkin selama ini kita abaikan. Kita lihat sedekah ya yang ternyata di luar bulan Ramadan pun tetap memiliki satu nilai tambah atau pengganti yang juga besar. Ya. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan ya. Mari kita lihat Bunda. Mari kita lihat apa saja nilai-nilai tadi berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah ya. Kita tahu sedekah wajib itu adalah zakat ya. Nah, salah satu Bunda, salah satu fadilah daripada sedekah itu adalah ternyata itu bisa menolak bala dan memanjangkan umur. Terutama bala yang kita takuti di sini ada bala dari siapa? Dari iblis. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disesatkan oleh iblis akibat kita terlalu cinta kepada harta kita, kemudian kita kangkangi kekayaan kita tadi, harta kita, sehingga akhirnya mendapatkan bala. Karena sekali lagi kemiskinan orang itu bisa jadi akibat daripada bala tadi. Akibat daripada enggan untuk mengeluarkan harta sehingga akhirnya menjadi orang-orang yang gigir. Karena Rasulullah mengatakan salah satu fadilah daripada sedekah itu tidak hanya sekedar memanjangkan umur, tetapi juga adalah mencegah bala atau musibah yang akan menimpa orang tersebut. Jadi sekali lagi ternyata di dalam hukum Islam ketika kita sedekah itu artinya kita sedang berbagi kebahagiaan. Ya. Ini bentuk daripada syukur. La in syakartum la'azidanakum. Ketika engkau bersyukur, maka rezeki itu akan aku tambah. Jadi rezeki yang Allah tambah tidak hanya dalam bentuk materi, Bunda. Ingat tadi, tetapi kekayaan di dalam jiwa kita, itu yang Allah akan tambah. Membuat jiwa kita kaya. Jadi tidak hanya kaya di dalam bentuk materi, tetapi juga kaya di dalam sifat. Ini yang jauh lebih penting. Jadi ketika kita berbagi, ada satu rasa kesenangan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu pada hakikatnya Allah sedang menambah sifat bodi yang ada di dalam jiwa kita. Ini Bunda, ketika masa pandemi, ada satu keluarga di Amerika, dia tidak punya lagi materi, sehingga akhirnya terpaksa menjual kalung warisan daripada ibunya. Ini kalung warisan dari ibunya, terpaksa harus dia jual untuk biaya 1 bulan ke depan. Kebetulan dijual pada seorang Muslim di Amerika nih. Kenapa mau jual? Karena untuk memenuhi kebutuhan 1 bulan ke depan. Ya. Karena masalah pandemi barangkali. Sebagaimana biasa prosedurnya ya, dicek dulu karatnya dan beratnya.
Ditanya apa betul alasannya cuma karena nggak punya uang aja. Ya dikatakan dia punya masalah. Ya itu tadi. Ya. Kalung ini adalah kalung warisan dari ibunya. Terpaksa dia jual. Dibayar sesuai dengan harganya. Ya. Sesuai dengan karatnya dan harganya. Uangnya diberikan, tetapi ternyata kalungnya pun dikembalikan. Kalungnya dikembalikan. Karena dia tahu kalung ini adalah warisan. Kamu bilang tadi ini hadiah dari ibu kamu, nah ini dikembalikan hadiah tadi. Ya. Harga tetap dia bayar penuh, tetapi dikembalikan kalungnya. Ini Muslim. Inilah ya jiwa albar tadi. Apa yang didapat oleh anak muda ini? Ya. Sekali lagi Bunda, hartanya tidak pernah berkurang. Pernah waktu itu kita bahas harta atau rezeki Allah berikan pada manusia tidak akan pernah berkurang. Ya. Tidak akan pernah mengurangi bagian harta yang Allah sudah tetapkan di dunia. Yang dia dapatkan apa? Tadi kekayaan jiwa. Ini maksudnya bahasa di dalam albar tadi. Ketika dia mengaplikasikan albar, dia sudah membuat satu investasi kekayaan di dalam jiwanya yang membuat jiwanya menjadi kaya dan kaya. Itu mengapa albar ini juga penting dikombinasikan dengan sifat al-ghani. Karena itu Allah berfirman, wa ahsin kama asailaik. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana halnya Allah telah berbuat baik kepadamu. Artinya apa? Orang yang berbuat baik pada orang itu meniru sifat Allah. Bunda, kalau ada anak kita niru kebaikan kita, kita senangnya bukan main loh. Waduh, anak saya nih katanya saya suka ngasih ke itu tukang minta-minta di depan rumah. Nah, anak saya juga niru perbuatan saya. Senangnya bukan main kita. Sama. Allah juga ketika kita meniru perbuatan Allah sesuai dengan perintah Allah, Allah senangnya bukan main. Dan pasti harta tadi tidak akan pernah berkurang. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi ini, salah satu sedekah tadi, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya. Tadi sudah dapat mencegah kematian yang buruk, ya, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya. Kemudian Allah akan menghilangkan dari sifat sombong, sifat kefakiran, sifat kemiskinan tadi Allah akan hapuskan. Karena miskin itu bukan sifat dari Allah. Miskin itu ada sifat dari iblis. Itu Allah hapuskan. Dan sifat sombong pada diri sendiri. Ini salah satu fadilah daripada orang yang suka melakukan satu zakat yang disebut sini adalah zakat sodakoh, infak sodakoh dengan hartanya. Karena itu mari kita lihat lagi dalil lainnya Bunda. Ini ingat bahwa saya itu sudah Allah berikan rezeki itu. Ya. Bila kalian menemui hamba-hambaku yang adil di dalam mencari rezekinya dengan satu tujuan mencari ridhoku, maka murnikanlah serta mudahkan rezeki itu baginya. Adil di sini apa? Artinya dia tahu di dalam hartanya itu tidak hanya ada bagiannya sendiri, tetapi ada bagian orang-orang lain. Ada bagian orang-orang miskin, ada bagian anak yatim, ada bagian janda. Itu yang diberikan kepada orang-orang dari bagian hartanya. Itu yang dimaksud adil. Karena itu Allah berfirman, murnikan serta mudahkan rezeki itu baginya. Akan halnya anak muda tadi, ketika dia berikan uang kepada ibu yang jual kalungnya, dan kalungnya dikembalikan, apakah dia bangkrut? Bukan. Seperti itu dalilnya. Bisa jadi setelah itu justru orang datang ke tempatnya banyak menjual atau membeli barang-barangnya dengan keuntungan yang barangkali tidak pernah bisa dia bayangkan. Wallahualam. Tapi yang jelas bahwa harta seseorang tidak akan pernah berkurang. Ini contoh Bunda ya. Bagaimana kita lihat, subhanallah ini cara Allah mudahkan rezekinya. Ya. Bagaimana bebek tadi ya memberikan makanan kepada ikan-ikan. Apakah makan berkurang? Enggak loh Bunda. Pada hewan saja lihat Bunda. Ini sifat albar. Bagaimana sifat ingin berbagi.
Dia tidak merasa kekurangan tuh, dia cukup makanan, tiap hari dia makan, tapi masih bisa berbagi. Nah ini kan sifat kaya yang dibarengi dengan sifat albar, sifat dermawan tadi. Jadi sekali lagi inilah orang yang Allah mudahkan serta Allah murnikan rezekinya. Jadi sekali lagi bahwasanya sebaliknya Allah mengatakan bila kalian menemukan hamba-hambaku yang melampaui batas di dalam mencari rezekinya, maka biarkanlah mereka bersusah payah mengejar apa yang dikehendakinya. Karena mereka tidak akan pernah memperoleh di atas apa yang telah aku tentukan. Jadi Bunda sudah disampaikan bahwa rezeki sudah ditetapkan, ya mungkin lebih, nggak mungkin kurang. Sesuai dengan kebutuhan kita. Dari kita dalam perut sampai kita meninggal dunia. Nggak akan pernah berkurang. Karena itu jangan pernah kita mimpi ngambil hak orang lain. Harta orang lain. Ya, jangan pernah mimpi. Begitu jangan pernah takut harta kita, warisan kita akan diambil oleh orang lain. Meskipun kelihatan ditodong, dirampok, dirampas, apa yang diambil, apa yang ditodong, apa yang dirampok, Allah akan ganti pada waktunya. Ditodong pagi ini, bisa Allah ganti siangnya. Atau besok, atau minggu depan, atau kapanpun ketika kita membutuhkannya. Yang jelas, harta tidak pernah bisa berkurang. Karena sudah ditetapkan Allah. Tapi berlebih bisa. Nah ini yang jadi kabar gembira buat kita. Berkurang tidak mungkin. Dari sudah ditetapkan Allah. Ya, cukup artinya tadi ya. Tapi lebih, ya bisa. Bagaimana caranya? Salah satu ada dengan cara tadi. Ya, syukur dalam bentuk, tidak hanya ucapan, tapi juga dalam bentuk perbuatan. Ya. Sekali lagi Bunda, sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Ya. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Bunda, sekarang memang di dunia sedang ada lockdown. Di mana-mana lockdown. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, meskipun bumi ini di lockdown, rezeki dari langit tidak pernah di lockdown, Bunda. Rezeki dari langit tidak pernah di lockdown. Bumi memang lockdown. Tetapi sekali lagi yang harus kita ingat, rezeki dari Allah tidak pernah di lockdown. Memang mungkin harus berubah cara kita berusaha, berubah cara kita ini. Tapi ikhtiar, kerja, dan kerja. Nanti pasti rezeki Allah akan berikan. Mungkin caranya berbeda. Karena di tempat saya ini ada yang suaminya itu jadi jobless. Ya karena tidak ada kerjaan, nggak tahu, bingung. Tapi akhirnya apa? Ternyata dapat rezeki dari apa? Kuliner. Banyak dia dapatkan dari kuliner, justru lebih banyak daripada apa yang biasa didapatkan ketika suaminya masih bekerja. Ini contohnya. Rezeki dari Allah tidak pernah di lockdown. Bumi memang lockdown, tetapi rezeki tidak pernah di lockdown oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan pernah takut soal urusan rezeki Bunda. Meskipun diinfakkan, meskipun disedekahkan, tidak akan pernah mengurangi bagian kita di dunia. Jadi sekali lagi, selama kita yakin kita masih hidup, rezeki pasti Allah akan berikan, itu pasti. Dan jangan pernah menganggap rezeki itu lambat datangnya kepadamu. Jadi sekali lagi, kalau kita yakin kita masih bisa hidup di masa pandemi COVID-19 ini, kita rasa bulan depan kita masih hidup, jangan takut, rezeki tidak Allah berikan. Pasti Allah akan berikan. Tapi sekali lagi bahwasanya ini, Rasul mengatakan kalau kita ingin rezeki datang dengan cepat, tadi jangan pernah menganggap rezeki lambat datangnya kepadamu. Tetapi ternyata bisa dipercepat dan bisa diperbanyak. Salah satu memperbanyak dan mempercepat rezeki dengan cara apa? Dengan cara sedekah. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan hadis ini sahih. Hadis dari Abu Daud ya, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi Bunda, mari kita lihat dulu. Nah, contohnya ini Bunda. Bunda misalnya hari ini punya uang 1 juta nih. Nah, mikir-mikir hari ini saya mau belanja. Habis 250.000 belanjaan yang kita mau beli ini. Kita mau pergi ke mall, katakanlah mau belanja 250.000. Kita bawa duit dari rumah 1 juta. Nah, pas kita mau keluar rumah, ternyata ada tetangga, anaknya sakit. Anak saya sakit, harus masuk ke rumah sakit. Minjem dong uang. Karena ternyata harus bayar uang muka untuk anak yang akan dirawat di rumah sakit. Nah, kita mikir, nah kita kan mau belanja ini. 250.000, berarti ada uang 750.000 di dompet kita Bunda. Nah kita kasih 750.000 tadi. Ini saya kasih bukan sebagai pinjaman, tetapi silakan ambil, pakai saja, nggak usah pikir kembaliannya. Ya, jadi kita punya uang 1.750.000, ya, 750.000 kita berikan karena kita ingin belanja sesuatu keperluan 250.000. 750.000 kita kasih, ya, ikhlas untuk bantu tetangga yang anaknya sakit kena COVID, katakanlah kena corona. Sisa uang kita berapa Bunda? Jangan bilang sisa uang kita 250.000, enggak. Uang kita tetap 1 juta. Uang kita tetap 1 juta, Bunda. Justru yang 750.000 inilah yang terus berkembang, Bunda. Ini nanti yang terus berkembang.
Sementara yang 250.000 yang kita belanjakan itu nanti akan dituntut oleh Allah. Dibelanjakan untuk apa? Untuk apa? Itu masih banyak. Apa saja yang kita belanjakan untuk kepentingan dunia itu nanti akan ditanya oleh Allah. Dari mana asalnya, untuk apa kau gunakan, dan apa niatnya. Tetapi yang 750.000 tadi tidak pernah Allah tanya. Itu langsung masuk ke tabungan akhirat. Apa istilah Allah di sini? Qardon hasanah. Pinjaman yang baik pada Allah. Udah bisa bayangkan dong. Harta tadi dari Allah. Tetapi ketika kita berikan kepada orang yang membutuhkan, istilah Allah apa? Pinjaman kepada Allah. Pinjaman yang baik, qardon hasanah. Karena pinjaman pasti Allah akan kembalikan. Yang akan dikembalikan bukan orang tadi loh. Kan kita udah bilang nggak usah kembalikan. Yang penting anaknya bisa selamat. Yang kembalikan siapa? Karena ini pinjaman kepada Allah, yang kembalikan nanti Allah. Dan karena yang kembalikan Allah itu pasti Allah akan lipat gandakan. Karena Allah itu maha kaya. Jadi sekali lagi bahwasanya apa saja yang kita sumbangkan, infak, sedekah, apapun namanya, atau zakat, itu merupakan investasi akhirat nanti. Sekali lagi istilah Allah, qardun hasanah. Kalau kita lihat Bunda, ini surat Taghabun ayat 17 ya. Pinjaman yang baik pada Allah, qardun hasanah. Dan nanti Allah nanti akan melipat gandakan. Jadi Rasulullah mengatakan nggak akan berkurang, justru akan bertambah, bertambah, dan terus bertambah. Karena itu mari kita lihat lagi Bunda. Ini dikatakan oleh Asma, putri daripada Abu Bakar. Dia mengatakan, jangan kau menyimpan hartamu tanpa sedekah. Karena pada hakikatnya sama seperti kita menahan rezeki. Sama seperti kita menahan rezeki dari Allah untuk kita. Jadi tadi ingat, untuk memancing rezeki ada dengan sedekah. Ketika kita menyimpan harta tanpa kita keluarkan sedekah kita, maka itu sama seperti kita sedang menahan rezeki yang Allah akan berikan kepada kita. Nah, sekarang kita lihat nilainya Bunda. Sekarang kita lihat nilai Bunda ya. Nilai pahala. Kalau kita lihat dari buku Al-Hakim, nilai sedekah itu 10 kali lipat. Allah akan gandakan 10 kali lipatnya ketika kita bersedekah. Ketika kita memberi hutang kepada orang lain tanpa bunga ya, tanpa bunga nih. Kalau ada bunga beda, itu masuknya hukumnya riba. Ketika kita memberi hutang pada orang lain yang membutuhkan, itu ternyata Allah ganti menjadi 18 kali lipatnya. Ya. Kemudian menghubungkan diri dengan kawan-kawan. Ya. Artinya reuni dengan kawan-kawan ya, dengan tujuan adalah dengan tujuan kebaikan tadi ya. Itu Allah lipat gandakan pahalanya 20 kali. Apa saja kita keluarkan, ongkos kita, ya, makanan yang kita keluarkan, Allah akan ganti 20 kali lipatnya. Sedangkan bersilaturahim itu Allah lipat gandakan menjadi 24 kalinya. Karena kita bersilaturahim pada orang lain, ya, ongkosnya Allah ganti, makanan yang kita bawa itu Allah ganti menjadi 24 kali lipatnya. Nah sekarang kita fokus ke sedekah. Sedekah ini 10. Oh sedikit ya, 10 hanya 10. Nah kita lihat, diuraikan lagi Bunda, diuraikan lagi. Mari kita lihat, sedekah itu macam-macam. Kalau kita balas sedekah ini, ternyata sedekah yang diberikan kepada orang sehat, misalnya tetangga kita sehat, cuma dalam keadaan misalnya kena isolasi mandiri lah katakan, ya, kena habis PHK nih, nggak punya apa-apa, ya, kita berikan, ya, bantuan makanan katakan, kita bikin makanan kita kasih ke dia, itu ternyata pahalanya 10 kali lipat. Nah ternyata 10 kali lipat itu kepada orang-orang yang sehat, ya. Kepada orang-orang difabel, orang-orang buta, orang-orang cacat, atau orang yang kena musibah, itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 90 kali lipatnya, Bunda. 90 kali lipat. Nah, kepada kerabat yang membutuhkan, kita punya keluarga yang membutuhkan, atau anak yatim, ya, anak yatim, itu pahalanya dilipat gandakan, infak balasan sedekahnya 900 kali lipat. Ya. Dan kemudian kepada orang tua ternyata tinggi, Bunda. 100.000 kali lipat loh. Jadi kalau ada anak pelit pada orang tuanya, hati-hati. Cuma kepada orang tua istilahnya bukan sedekah, bukan infak. Kepada orang tua, kalau kita mengacu pada hadis ini merupakan satu kewajiban. Wajib bagi anak untuk menolong orang tuanya. Kalau orang tuanya dalam keadaan tidak mampu. Ya. Dan itu ternyata pahalanya dilipatkan menjadi 100 kalinya. Dan ternyata yang paling tinggi nilainya adalah kepada guru, kepada ulama atau kepada fuqaha. Fuqaha ini artinya orang yang paham ilmu agama. Ulama itu orang yang paham ilmu-ilmu, ya, ilmu kedokteran, ilmu apa saja. Sedangkan fuqaha ini adalah ilmu agama. Ya jelas karena mereka sudah punya jaringan. Ya, ketika kita memberikan pada guru kita misalnya, itu pada akhirnya dia sudah punya murid yang murid-muridnya kalau dia misalnya punya satu amalan kebaikan ngalir pada gurunya dan juga ngalir pada kita. Karena itu ternyata ini. Jadi ternyata balasnya luar biasa. Jadi meskipun Ramadan sudah lewat, pahala 1000 malam itu sudah lewat. Pada waktu bulan Ramadan, ternyata kita masih bisa mengejar pahala-pahala infak sedekah. Ya. Cuma kepada guru ini istilahnya bukan sedekah, bukan infak, Bunda ya.
lebih bagus istilahnya ini adalah hadiah. Karena Rasulullah ketika diberikan satu infak sedekah ditanya, apa nih? Untuk apa nih kamu keluarkan diberikan harta kepada Rasulullah? Dikatakan ini infak sedekah. Rasulullah mengatakan saya tidak menerima infak sedekah, bukan untuk saya. Berikan pada yang lain yang membutuhkannya. Rasulullah hanya menerima hadiah. Hadiah Rasulullah terima. Kalau sifatnya ijab kabulnya pada Rasulullah hadiah baru diterima. Karena itu sebaiknya kepada guru ini bukan infak atau sedekah. Lebih baik istilahnya adalah hadiah. Kita hadiahkan pada guru kita. Kecuali kalau dia kena musibah, beda ya. Tapi kalau guru kita dalam keadaan sehat, dia aktif mengajar kemana-mana, yaitu istilahnya adalah hadiah. Ini. Jadi ternyata pahalanya, meskipun bulan Ramadan sudah lewat, meskipun pahala lebih baik dari 1000 bulan sudah lewat, kita masih bisa melakukan satu amalan-amalan yang pahalanya juga luar biasa. Artinya mengapa dikatakan bahwasanya ketika kita berbagi rezeki, ternyata pahala berlimpah. Dan kalau kita lihat dalilnya dan Al-Quran ini, Bunda, masalul lajinan fil amwalam fi sabilillah kamasal habbatin ambatat sab'a sadabila ikuli sumbulatin yatu habbah. Jadi orang yang menginfakkan hartanya di Allah sama seperti menanam satu butir. Dari satu butir tadi akan tumbuh 7. Dari setiap tangkai 7 tadi akan tumbuh lagi 100 butir yang baru. Jadi Bunda bisa bayangkan itu baru level ketiga loh. Kalau istilah di sini ambil sebetulnya istilah multi level marketing dari sini, Bunda. Level kedua, ya, level kedua itu sudah 7 kali lipat. Ternyata level ketiga sudah jadi 700. Karena itu Bunda, orang yang paling banyak pahalanya itu adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Pahala dia terus mengalir sampai kepada pahala kita itu terus mengalir ke guru kita, ke orang tua kita, terus nanti akhirnya bermuara di Abu Bakar As-Siddiq. Tidak akan berhabis dan terus. Kalau multi level marketing kan dia ada batasannya, Bunda. Paling sampai level 7 sudah selesai. Level ke-8 kita nggak dapat lagi bagian daripada orang yang ke-8. Tapi Allah tidak. Selama tadi dipergunakan terus akan terus mengalir pahalanya. Bunda barangkali banyak viral tentang sedekah atau wakafnya Utsman bin Affan, Bunda ya. Itu viral itu, Bunda. Wakaf dia itu kebun kurma dan sumur air tawar, itu sekarang pahalanya terus mengalir. Sekarang bangun hotel dan lain sebagainya. Asbab daripada kebun kurma yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan. Sampai sekarang masih terus ngalir itu. Tidak dikelola oleh keluarganya, tetapi oleh orang-orang yang ditunjuk. Ya. Jadi sekali lagi bahwasanya pahala itu tidak akan ada habis-habisnya. Jadi sekali lagi Bunda ini. Jadi sama seperti kita menanam satu butir, akan tumbuh 7 tangkai. Dari setiap tangkai akan tumbuh 100 butir yang baru. Sehingga akan jadi 700. Nah dari 700 tadi, tanam lagi, tiap butir lagi, tumbuh lagi 7. Nah, dia 7 tumbuh lagi 100. Jadi di level kedua saja sudah menjadi 49.000. Nah, terus menerus begitu. Jadi sekali lagi ternyata meskipun bulan Ramadan telah lewat, tetapi pahala daripada infak sedekah yang kita lakukan akan terus mengalir pahalanya terus. Jadi sekali lagi Bunda, bahwasanya Allah menghendaki agar kita kaya. Salah satu cirinya adalah Allah menghendaki agar kita menjadi muzakki, pembayar zakat. Bukan hanya sekedar menjadi orang-orang yang menerima zakat. Jadi sekali lagi ini merupakan tabungan akhirat kita, Bunda. Karena itu inilah yang menjadi naungan orang-orang beriman nanti adalah sedekahnya. Pantas kalau gitu ada orang yang ketika meninggal dunia minta supaya ditunda sebentar saja. Dia minta ditunda sebentar saja, Bunda. Untuk apa? Kita lihat dulu. Ini dari kisah nyata, masih ingat Bunda ya. Ini pernah begitu. Ini kisah nyata. Tiga 30 tahun kemudian, dia masih tetap jualan mie, tapi masih suka memberi pada orang. Suka bersedekah pada orang-orang miskin. Kena serangan jantung, dirawat di rumah sakit. Ini kisah nyata ya, di Thailand. Ternyata biayanya hampir 300 juta rupiah.
dia tidak punya uang sebanyak itu karena hanya jualan mie saja sehari-hari. Sudah usaha ke pihak rumah sakit untuk minta pengurangan biaya, keringanan biaya. Tetapi ternyata yang dikurangi hanya sedikit saja. Secara total keseluruhan biaya itu cukup besar buat mereka. Padahal mereka hanya jualan mie. Sehingga akhirnya terpikir untuk jual rumah. Padahal itu tempat usaha mereka satu-satunya. Terpaksa harus dijual untuk biaya sang ayah. Ini satu ayat kauniyah, Bunda. Ini ada satu kisah nyata. Ini dia non-muslim. Kita tahu non-muslim. Orang yang non-muslim ketika rajin bersedekah saja Allah ganti pada waktunya. Allah ganti. Cuma bedanya orang-orang non-muslim Allah ganti ketika mereka masih hidup di dunia. Nah, ini beda dengan orang-orang muslim. Orang-orang muslim yang gemar bersedekah tidak hanya Allah ganti di dunia, tetapi juga Allah ganti di akhirat nanti. Bisa saja di dunia Allah tidak ganti. Karena Allah tahu dia tidak butuh di dunia. Allah akan simpan semua itu untuk di akhirat kelak. Jadi bayangkan Bunda, orang yang non-muslim saja berbuat baik, sedekah itu Allah ganti. Apalagi kita yang muslim. Allah ganti tidak hanya di dunia, tetapi Allah ganti juga di akhirat. Dan utamanya tentunya adalah akhirat nanti. Karena itu sekali lagi ini Bunda, bagi kita yang memeluk agama Islam, tidak hanya sekedar agar bagaimana kita punya pengetahuan agama yang tinggi, tidak. Karena pada hakikatnya agama itu adalah akhlak. Karena itu salah satu caranya adalah bagaimana kita mengembangkan sifat dermawan di dalam diri kita. Apalagi kalau kita diberikan sifat al-ghani. Ya. Nah, dengan sifat akna saja, kecukupan saja kita diwajibkan tetap untuk bersedekah kok. Ya. Karena sedekah itu tidak melihat pada banyak sedikitnya harta. Kapan saja kita bisa bersedekah. Ya. Dan di mana saja. Karena itu akhlak luhur tidak hanya bisa kita dapatkan adalah dengan sebuah sedekah, dengan sifat dermawan tadi, untuk aplikasi daripada sifat al-bar, dengan infak sedekah. Di samping zakat ya, zakat sudah pasti karena itu hukumnya wajib. Ya. Nah, itu sekali lagi bahwasanya sedekah yang paling besar pahalanya adalah apa? Ini. Ternyata kalau kita mau ngasih ke seorang, aduh, gimana? Kayaknya masih ini nih, masih ada satu rasa takut diri kita nih. Tapi akhirnya kita lawan rasa takut tadi dan akhirnya kita berikan. Nah, itu ternyata pahalanya jauh lebih besar. Ya. Itu pahalanya lebih besar. Jadi orang yang, aduh, jangan-jangan ini nih masih ada ragu, tapi akhirnya kita kasih juga, kita kalahkan. Pada hakikatnya itu adalah ketika berperang dengan iblis itu Bunda, iblis pasti nggak takut-takutin. Jangan loh, nanti kalau dikasih kamu nih nanti jadi miskin. Kamu jadi macam-macam lah. Nanti kamu sengsara. Nah, itu pada hakikatnya kita sedang berperang dengan iblis. Nah, ketika kita mampu menang berperang dengan iblis, itulah sedekah yang amat sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pahalanya besar. Karena pahalanya apa? Di samping kita sedekah, pahala sedekah, juga kita mendapat pahala apa? Bisa memenangkan perang melawan iblis. Nah, di situ keimanan kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mengapa besar pahalanya. Nah, sekali lagi Bunda, bahwasanya inilah ketika ada orang yang akan meninggal dunia minta pada Allah, ya Allah tunda sebentar saja. Laula akhortani ila ajalim qarib. Ya Allah, tundalah kematian ini sebentar saja. Ngapa dia minta tunda sebentar saja? Untuk sholat? Bukan. Untuk puasa, apalagi puasa seharian. Untuk apa? Untuk bersedekah. Sedekah. Jadi ternyata bahwasanya sedekah inilah yang nanti akan menjadikan penolong kita di dalam kehidupan akhirat nanti. Pantas ketika orang dalam keadaan sakaratul maut hendak meninggal dunia minta ditunda sebentar saja. Untuk apa? Hanya untuk sedar bersedekah. Sedikit saya cerita, saya punya jamaah
di Bandung. Itu orang tuanya bolak-balik kena serangan. Ya, dia udah kena stroke, jadi udah nggak bisa ngomong. Ya, udah jalan susah, didorong. Udah 5 kali stroke. Setiap kali dibawa ke rumah sakit, anaknya kontak saya, Ustaz, Papa masuk lagi ke rumah sakit nih, tapi ya seperti dulu ya, artinya kondisi turun naik, enggak. Ya, mereka udah pasrah sebetulnya, mereka udah pasrah. Ya kalau papanya harus meninggal, ya meninggal lah. Tapi kok lama betul. Bolak-balik masuk ke rumah sakit, enggak meninggal juga. Kasihan. Kalau udah nggak bisa ngomong, makan harus disuapin. Maka saya bilang ke anaknya, barangkali masih ada satu ganjelan. Ya, udah maaf-maafan, udah semua sudah minta maaf. Minta ke orang yang salah sudah. Satu saya katakan, cobalah kalau dia punya harta, ya, sedekahkan. Nah, mendengar saran dari saya tadi, anaknya langsung malam itu juga dia pakai email banking, dikeluarkan ini harta ayahnya dari banknya, dari bank ayahnya, kemudian dia punya passwordnya, selesai. Jam 12 malam itu selesai. Harta ayahnya sudah selesai diberikan semuanya, diinfakkan. Ada yang ke yayasan, ada yang ke anak yatim piatu, dan lain sebagainya. Selesai. 12:05, ayahnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, rupanya ini yang jadi masalah. Itu tadi dalil ini seperti ini mengatakan, ya Allah tunda sebentar saja. Untuk apa? Untuk bersedekah. Karena tahu bahwa sedekah ini nanti yang merupakan salah satu cara kita agar kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan dijauhkan dari azab api neraka maupun siksa kubur. Jadi mudah sekali lagi bahwasanya kalau Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang. Jadi sekali lagi bahwasanya selama kita masih hidup, selama kita masih bernapas dan Allah berikan kita kesempatan, jangan tinggalkan sifat-sifat albar. Nah, apalagi kalau kita diberikan goni dalam arti goni berupa materi kekayaan pada kita. Jangan sampai sifat albar itu yang utamanya. Ya. Ketika Allah berikan kita kekayaan, jangan sampai sifat albar itu tidak kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pada hakikatnya sifat tadi sudah ada. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang mempunyai akhlak mulia, sifat albar inilah justru yang harus kita kembangkan. Tidak menunggu harus kaya. Karena pada hakikatnya orang mengaplikasikan sifat albar itu bisa dalam keadaan dia cukup, tapi jiwanya kaya, itulah yang Allah sukai. Itulah yang pahalanya yang amat sangat bisa membantu ketika orang tadi ada di alam kubur. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Bunda. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan satu tambahan wawasan bahwa saya meskipun Lailatul Qadar sudah lewat yang pahalanya dilipat gandakan menjadi 1000 bulan, ternyata kita masih bisa mengejar pahala-pahala, terutamanya ada pahala sedekah yang pahalanya bukan main. Fadilahnya bukan main. Ya, tidak hanya Allah lipat gandakan sebagai investasi akhirat untuk kekayaan kita di akhirat nanti, tetapi juga ternyata bisa memanjangkan umur, bisa menolak musibah dan bala. Utamanya adalah musibah ketika kita ada di dalam kubur. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sekali lagi bahwasanya cuma satu hal sebagai pesan terakhir, Bunda. Meskipun kita sudah sedekah, jangan lupa sholat ya. Karena pada hakikat sholat itu tiang agama. Percuma kita sedekah kemana-mana tapi sholat kita tinggalkan. Karena pada hakikatnya sholat itu utamanya. Karena pada hakikatnya baik amalan seseorang kalau baik sholatnya. Tetapi buruk amalan seseorang meskipun rajin setiap hari sedekah, rajin setiap kali baca Quran, rajin setiap kali zikir, tetapi meninggalkan sholat. Jadi meskipun demikian tidak berarti sholat emang sedekah itu merupakan investasi akhirat, akhirnya kita fokus untuk yang penting kita sedekah, enggak ya, bukan seperti itu ya. Yang penting bahasa sholat jangan sampai kita tinggalkan. Karena sholat itu merupakan tiang agama yang merupakan rukun Islam kedua bagi kita setelah zakat. Terima kasih atas perhatiannya, Bunda. Sebelum ditutup, barangkali ada hal yang mau ditanyakan, silakan Bunda. Saya boleh bertanya, Pak Ustadz? Silakan Bunda, silakan. Izin ya Bu, boleh ya, Bu? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya mengenai pinjaman, Pak Ustadz. Ya. Dalam hal ini gadai, apakah di dalam agama kita, yaitu agama Islam, itu dikenal adanya gadai? Jadi ada di satu masyarakat, kebiasaan suatu masyarakat di daerah Jawa Barat, jadi kabupaten begitu, mereka kalau sedang tidak punya uang atau membutuhkan uang agak cukup besar, mereka gadaikan sawahnya. Misalnya satu sawah itu dia gadaikan sekitar 25 juta begitu. Dan tapi tidak berbunga, Pak Ustadz. Jadi hanya tapi sebagai kompensasinya adalah bahwa
kita boleh mengelola sawah tersebut sampai dengan waktu dia bisa menebusnya. Jadi dia sudah katakan bahwa saya tidak bisa mengatakan 1 tahun atau 2 tahun, Bu, tetapi kalau sawah saya ini terjual, saya ambil gade saya berhentikan begitu. Artinya dia akan bayar uang yang 25 juta itu. Nah, ini menurut Islam bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Gade itu sebetulnya sama seperti pinjam, Bunda ya. Meminjam kan? Iya, ya? tapi tidak berbunga. Ya. Iya, pinjam tapi tidak berbunga. Iya, cuma hanya bedanya, kompensasinya adalah kita boleh iya, mengelola sawah itu hasil, dan hasilnya boleh untuk kita begitu. Iya. Di dalam hal ini Bunda, hutang ya, arti hutang ini esensinya hutang. Hutang itu bukan hal yang haram dalam hukum Islam. Rasulullah saja berhutang. Masa pernah berhutang lah. Kepada Yahudi dia pernah berhutang. Bahkan kalau kita baca hadisnya Bunda, Rasulullah sendiri ketika meninggal itu masih punya hutang, satu baju perang, baju besi kepada orang Yahudi yang akhirnya dilunasi oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi hutang di dalam hukum Islam itu adalah sah-sah saja. Cuma bedanya semua amalan itu tergantung pada niatnya. Inna a'malu biniat. Nah, ketika kita menggadaikan atau berhutang dengan menggadaikan sawah tadi, niatnya apa? Kita mau bayar atau tidak? Nah, itu dulu. Nah, kalau kita mau bayar dengan tujuan itu pasti ya itu sah-sah saja. Lain niatnya kalau saya mau gadaikan dengan cara dengan nanti ini lari dari tanggung jawab, nah itu baru dari awalnya saja sudah ini. Tetapi kalau niat kita adalah untuk ini ya nggak masalah. Jadi hutang itu bukan hal yang tabu di dalam hukum Islam. Cuma sekali lagi semuanya diawali dengan niat untuk segera melunasinya bilangnya. Dan mengenai bagi hasil itu tidak masalah karena itu ini yang dipakai dalam hukum bank syariah, Bunda. Ya. Jadi istilahnya bukan bunga ya, bagi hasil. Nah itu tadi. Jadi misalnya ini Bunda, kalau misalnya Bunda punya uang 10 juta nih. Saya punya uang 10 juta, saya mau beli motor nih, Bunda. Mau beli motor. Tiba-tiba waktu mau beli motor tadi 10 juta, ada orang tetangga mau pinjam. Tadi Ibu, anak saya mau masuk kuliah perguruan tinggi, tapi kami nggak punya uang, kami pinjam dah. Ya, kira-kira biaya 10 juta. Apa 10 juta? Ya kita kasih. Tanpa bunga ya, tanpa bunga Bunda ya. Ya, kembalikan kapan saja. Nah ternyata dia baru kembalikan 5 tahun kemudian Bunda, setelah anaknya lulus. Ibu, alhamdulillah anak saya sekarang sudah lulus, sudah S1, sekarang sudah kerja, ini gaji pertamanya. Saya ingat gaji pertama harus bayar hutang. Nah, dikembalikan 10 juta, Bunda. Ke Bunda, 5 tahun kemudian. Ya. Nah, Bunda waktu itu rencananya buat beli apa? Motor, kan? Nah, 5 tahun kemudian, itu nggak bisa buat beli motor. 10 juta tadi hanya bisa beli sepatu Brompton, katakanlah, sepeda, nggak bisa buat beli motor. Sebetulnya kalau begitu, Bunda, yang zolim itu siapa, Bunda? Yang minjem atau dipinjamkan? Yang minjem, kan? Udah dikasih pinjam, merugikan pula orang tadi. Nah, ya. Nah ini makanya kenapa uang kertas itu haram hukumnya. Karena di dalam uang kertas itu apa? Ada satu nilai inflasi. Beda kalau tadi pinjamnya emas. Emas tidak akan pernah berkurang nilainya. Kalau kita pinjam 10 gram, sampai kapanpun juga 10 gram itu tidak akan berkurang nilainya. Karena itu kenapa di dalam uang kertas tadi ada satu nilai inflasi turun. Nah ketika kita kembalikan 10 juta, karena katanya dalilnya kan nggak boleh ada bunga. Sebetulnya kita yang zolim, udah dikasih pinjam merugikan pula. Nah sekarang gimana? Kita balik Bunda. Bu, waktu itu saya pinjam 10 juta. Cuma saya ingat persis kan waktu Ibu mau beli motor. Motor sekarang bukan 10 juta loh Bu. Sekarang motor harga 13 juta. Nah sekarang anak saya, alhamdulillah ada kebagian rezeki nih. Nah kita kembalikan 13 juta supaya Ibu bisa tetap beli motor. Boleh nggak Bu? Boleh nggak Bunda? Boleh. Karena pada akhirnya tidak ada satu pemaksaan. Itu datang satu keikhlasan kita agar jangan sampai orang yang sudah nolong kita dirugikan. Nah kira-kira begitulah hukum tadi, Gada ya, Bunda ya. Jadi niat kita malu biniat. Niat kita apa? Niat kita adalah baik. Kalau kita ini, yang penting jujur saja lah. Karena hutang itu kan ada di dalam surat Al-Baqarah. Kan sudah dicatat masing-masing. Jadi hutang bukan satu hal yang tabu. Tapi yang masalah adalah bagaimana kita menyelesaikan hutang piutang tadi dengan kejujuran antara kedua belah pihak itu saja, Pak Bunda ya. Inna a'malu biniat. Terima kasih Pak Ustadz. Ya sama-sama Bunda. Boleh satu lagi ya Ustadz ya? Silakan, silakan. Mungkin pertanyaan dari ibu-ibu, silakan.
Ustadz, jadi ini mungkin saya mau tanya. Jadi 99 asma husna itu, sifat-sifat Allah itu sebenarnya ada di dalam diri, potensinya itu ada di dalam diri manusia ya Ustadz. Jadi kita ini sebenarnya miniatur daripada apa namanya sifat-sifat Allah itu yang asma husna itu 99 nama Allah itu, sifat-sifat Allah itu ada di dalam diri manusia gitu ya. Iya. Contoh gini Bunda. Contoh gini. Kalau Bunda punya cucu, kata 3 orang ya, 1 7 tahun, 1 5 tahun, 1 2 tahun. Nah, Bunda bepergian nih, keluar kota, pulang bawa oleh-oleh. Yang anak 7 tahun kita kasih 3 batang coklat. Anak 5 tahun kita kasih 3 batang coklat. Nah, yang 2 tahun, kita pikir masih kecil nih, kita kasih cuma 1 batang coklat. Nah, kira-kira reaksi anak yang dikasih cuma 1 batang coklat, padahal dia lihat kakak-kakaknya dikasih 3 batang, gimana reaksinya Bunda? Pasti protes dong. Nah, kok dia bisa protes? Karena sifat al-adl tadi sudah ada pada diri manusia. Begitu juga kalau kita bohong sama anak kecil, ya, begitu tahu dibohongi dia marahnya bukan main. Padahal kita tidak pernah mengajarkan apa itu nilai-nilai kejujuran. Kita nggak pernah mengajarkan apa itu nilai-nilai keadilan. Mengapa? Karena sifat al-haq tadi sudah ada pada diri manusia. Jadi sifat-sifat Allah sudah ada pada diri manusia. Yang jadi masalah adalah mau atau tidak mau kita mengamalkan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Mengimplementasikan sifat Allah tadi ada pada diri kita dominan. Cukup 1 saja Bunda, misalnya Abu Bakar As-Siddiq, yang dominan di dalam diri Abu Bakar itu sifat as-sabr. Ternyata ketika dia amalkan sifat as-sabr, Abu Bakar tercatat sebagai ahli surga. Nah, sementara Utsman, dia tidak punya sifat sabar seperti Abu Bakar. Yang dia punya sifat apa? Sifat al-bar. Dengan sifat al-bar itu saja ternyata dia mampu tercatat sebagai ahli surga. Nah, sekarang kembali pada diri Bunda. Bunda silakan lihat kira-kira sifat apa sih yang dominan di dalam diri saya? Biasanya orang yang lihat itu adalah orang lain. Yang kamu kayaknya orangnya suka nolong orang, nah berarti kita punya sifat al-wali, suka nolong orang. Nah, itu kita kembangkan. Ya, harus sifat Allah kita amalkan, nggak mungkin, nggak mampu kita. Satu saja. Tapi kita amalkan secara istiqomah, insya Allah kita akan tercatat sebagai ahli-ahli surga. Sebagaimana para sahabat, mereka hanya mengamalkan 1 sifat, tapi sudah tercatat sebagai ahli surga. Ali, apa yang diamalkan Ali? Dia nggak punya sifat sabar, dia nggak punya sifat bar karena tidak kaya. Yang dia punya apa? Sifat al-alim, sifat maha berilmu tadi. Nah, dengan ilmu pengetahuan itu dia kembangkan, dia tercatat sebagai ahli surga. Jadi itu Bunda. Jadi sifat tadi sudah ada. Masya Allah, iya Masya Allah. Itu sebenarnya Asmaul Husna itu sebagai rahasia, jalan rahasia ya, lorong untuk kita mendekat pada Allah itu ya, dengan kita apa namanya mendominankan 1 sifat aja tuh merupakan suatu jalan untuk menuju dekat pada Allah. Dan kita mampu 1 saja, itu akhlak. Karena pada hakikatnya siapa yang kan akhlak tadi baik semua, al-asmaul husna, pasti akhlak kita jadi baik. Jadi sebetulnya agama itu adalah agar orang punya akhlak yang baik. Dan akhlak hanya bisa kita dapatkan bukan ketika kita mampu mengamalkan ilmu, Bunda. Salah. Kalau kita mengamalkan ilmu kadang-kadang jadi sombong. Tetapi ketika kita mampu mengamalkan sifat Allah, karena seluruh sifat Allah baik, pasti kita akan memiliki akhlak yang baik. Jadi sekali lagi intisari agama itu adalah bagaimana kita amalkan al-asmaul husna, itu intisarinya. Iya. Jadi Asmaul Husna, Masya Allah. Ya, kemudian yang terakhir ini Ustadz, kita minta baca doa Ustadz, memanjatkan doa untuk kita semua Ustadz di hari yang penuh barokah ini, di hari perdana di bulan Syawal ini Ustadz. Ya, siap. Dan penuh khusyuk dan raju kita tutup dengan pengajian kita dengan doa, mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita lakukan pada hari ini, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan mampu membimbing kita untuk bisa memahami jalan-jalan menuju surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yu'afini qafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajmi syaitonik. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu bil iman, Allahumma lakal hamdu bil Islam, Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru ala kulli hal. Ya hadiyan nur, wahai yang maha pemberi hidayah dan sang maha pemberi cahaya, sinarilah hati kami dengan cahayamu yang lebih benderang dari sinar manapun juga, agar akhlak perilaku kami menjadi lebih indah.
Ya sabur, jadikanlah sifat sabar di dalam diri kami, agar kami mampu menerima ujian dan cobaan darimu, seberat apapun ujian dan cobaan itu ya Allah. Karena kami yakin Engkau tidak akan memberikan ujian dan cobaan di luar kemampuan kami untuk bisa mengatasinya. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang pada bersyukur atas setiap nikmat yang Kau berikan pada kami, sekecil apapun nikmat itu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami pelita dari sifat rahman-Mu ketika di dalam kegelapan kami mampu memberikan penerangan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal Assalamualaikum alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz Arman Rahman. Masya Allah ya ibu-ibu. Kita ini maksudnya suatu aplikasi implementasi ya dari sabdanya Rasulullah, ibu-ibu. Siapa yang memenuhi jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalannya menuju surga. Jadi kita salah satunya ini nih, kita menuntut ilmu ya dengan virtual Zoom, dapat ilmu dari Al-Mukarram Ustadz Arman Rahman gitu ya. Kita mudah-mudahan bisa mengimplementasikan tadi ya Ustadz ya, Al-Goni dan Abar itu, kita jiwa yang besar, jiwa yang kaya, terus kita peduli. Jadi terusan dari Ramadan tadi ya, kepedulian terhadap sesama begitu, dengan bakti sosial yang nggak ada habisnya kalau di Al-Qarinisa ini. Kemudian juga sabar, selalu sabar gitu ya. Terus bersyukur, qalbun sakirun, wujudnya syukur yaitu berbagi terhadap sesama walaupun dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Masya Allah, ini adalah jalan kita Bu untuk meraih daripada keberkahan dan rezeki yang berlimpah katanya ya, judul temanya hari ini. Insya Allah ya Ustadz, semua ibu-ibu bisa mengimplementasikannya, mengamalkannya. Amin. 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 Ya mujibah sa'ilin. Maka ibu-ibu alhamdulillah purna sudah seluruh rangkaian acara kita kajian perdana dan halal bihalal Majelis Ta'lim Khairun Nisa. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga Majelis Ta'lim Khairun Nisa barokah, bahagia dunia akhirat jamaahnya. Saya Yani Cahyo selaku MC, mohon maaf lahir batinnya ibu-ibu apabila terdapat salah hilaf dalam sikap dan ucap. Jazakumullah khairan kasiron buat Ustadz Arman Rahman dan kita semua ibu-ibu. Semua ibu-ibu di Khairun Nisa, Robana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Akhirnya ibu-ibu semua kita tutup yuk dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Arman. Sama-sama Bunda. Sehat ya Pak. Foto dulu. Foto dulu Pak Arman, masih ada Pak Arman, foto dulu. Kita foto. Ya. Wilfi dulu ya. Pak Ustadz Arman mohon screen ya. Screen-nya di itu dulu dikosongkan ya. Yang kita biar ada bisa difoto. Ya. Terima kasih. Ini videonya maksudnya. Videonya ya. Mana? Ya silakan dibuka ibu-ibu videonya, dibuka semuanya. Bu Ima datang nih. Assalamualaikum. Terima kasih hadirnya. Bu Luke. Ya muncul ya. Bu Luke, Bu Diana, Bu Sri Pangestu. Bisnya pergi ya? Bu Lala. Buka screen-nya. Ya, saya foto ya. Cuma selembar loh ini. Maaf. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, lupanya belum. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Yanti. Terima kasih Bu Yanti. Terima kasih Pak Ustadz Arman. Sama-sama. Sampai jumpa lagi lain waktu.